semuanya. Perkenalkan nama saya Evi. Di sini saya akan menjelaskan perihal akuntansi keuangan lanjutan 1 terkait dengan Bank CMB Niaga. PT Bank CMB Niaga Tbk adalah bank swasta anak usaha CMB yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 374 kantor cabang, 33 kantor kas bergerak, 44 titik pembayaran, dan 4.316 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2004, CMB mulai proses membangun sebuah bank global yang kuat dan kompetitif dengan Commerce International Merchant Bankers, ditunjang bank investasi yang terbesar di arealnya. CMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955 dengan nama Bank Niaga. Pada dekade awal berdirinya, fokus utama adalah pada membangun nilai inti dan profesionalisme di bidang perbankan. Sebagai hasilnya, Bank Niaga dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. CMB Niaga adalah bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia yang didirikan dengan nama Bank Niaga pada tahun 1955. Sekitar 92,5% saham CMB Niaga termasuk yang dimiliki oleh PT Commerce Capital sebesar 1,02% dimiliki oleh CMB Group. Nah, berikut ini adalah anak perusahaan dari Bank CMB Niaga. Yang pertama ada PT CMB Niaga Auto Finance yang berlokasi di Pondok Aren, Tangerang Selatan dengan tanggal pendirian 10 Desember 1981 dengan bidang usaha perusahaan pembiayaan. Yang kedua ada PT CMB Niaga Sekuritas yang berlokasi di Jakarta dengan bidang usaha perusahaan efek menjamin emisi dengan tanggal pendirian 2018. Bank CMB Niaga memiliki kepemilikan langsung pada entitas anak berikut ini. Nah, pada PT CMB Niaga Auto Finance dengan kegiatan usaha sebagai pembiayaan, persentase kepemilikan dari 2021 hingga 2023 mengalami penurunan dari 99,93% hingga menjadi 83,28%. Nah, selanjutnya ada PT CMB Niaga Sekuritas menjamin emisi efek dari 2021 hingga 2023 memiliki peningkatan dari 94,78% menjadi 97,32%. Berdasarkan akta nomor 25 tanggal 29 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Atas Asya Ratam SHMKM mengenai pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham PT CMB Niaga Auto Finance CNAF telah melakukan pembelian kembali seluruh saham yang beredar yang dimiliki oleh pihak minoritas pada tanggal 29 Januari 2021. Sehingga dengan demikian, terhitung sejak efektifnya pembelian kembali saham tersebut, susunan pemegang saham CNAF menjadi sebesar 99,93% dimiliki oleh Bank CMB Niaga dan sebesar 0,07% berupa saham treasury. Perubahan susunan pemegang saham tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 Januari 2001 melalui surat nomor AH 0103 Nah, yang dibuat di hadapan atas Aswaya Ratam SHMKM mengenai pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham PT CMB Niaga Auto Finance. CNAF telah melakukan penurunan modal dasar CNAF yang semula dari 1 juta menjadi 400.000 dan modal di start CNAF yang semula 700.000 menjadi 100.000. Penurunan modal tersebut mengakibatkan pengembalian saham yang dimiliki Bank CMB Niaga sebanyak 11.992,098 lembar saham. Sehingga jumlah saham yang dimiliki oleh Bank CMB Niaga berubah dari yang sebelumnya sebanyak 13.997.779 lembar saham menjadi 1.998.681 lembar. Alas transaksi tersebut ternyata memberikan Bank CMB Niaga ke CNAF tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 99,93%. Nah, berdasarkan akta nomor 5 tanggal 6 Januari 2022 ini buat di hadapan notaris Junior Lestari Buriak SH mengenai pernyataan keputusan di luar rapat umum pemegang saham PT CMB Niaga Auto Finance,
CNAF telah menerbitkan saham baru dengan nilai transaksi sebesar 20.000 saham baru yang diterbitkan tersebut sebanyak 400.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 50.000 per lembar saham. Jumlah modalister CNAF berubah dari yang semula sebesar 100.000 menjadi sebesar 120.000. Saham baru tersebut diterbitkan ke pihak non-pengendali dengan kepemilikan masing-masing di bawah 1%. Atas transaksi tersebut, kepemilikan Bank CIMB Niaga atas CNAF berubah dari semula sebesar 99,93% menjadi 83,28%. Bank CIMB Niaga masih tetap menjadi pemegang saham pengendali atas CNAF. Perubahan susunan pengurusan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat dengan nomor AHU AH 0103 001 4129 tertanggal 7 Januari 2022. Berikutnya adalah CNS atau CMB Niaga Sekuritas. Didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 26 yang dibuat di hadapan saya Pratama, Notaris di Jakarta tanggal 12 Maret 2018. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tahun 2018 tanggal 20 April 2018. CNS memperoleh izin usaha sebagai perusahaan yang berbidang efek antara lain sebagai penjamin emisi efek dan manajer investasi dan atau penasihat investasi berdasarkan surat OJK S26D04 2019 tanggal 11 Maret 2019. Nah, berdasarkan akta nomor 17 tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat di hadapan Haris Enggawati Kecuali Saham mengenai pernyataan tentang keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham luar biasa PT CIMB Niaga Sekuritas (CNS) telah menerbitkan saham baru sebanyak 6.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar 50 per lembar saham yang dibeli seluruhnya oleh Bank CIMB Niaga. Atas transaksi tersebut, kepemilikan Bank CIMB Niaga atas CNS berubah dari semula sebesar 94,78% menjadi sebesar 97,32%. Nah, perubahan susunan undang-undang tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, berikut ini adalah rincian peristiwa dari tahun ke tahun pada ekuitas perusahaan PT CIMB Bank Niaga. PT Bank CIMB Niaga TBK membuat catatan laporan keuangan konsolidasian pada anak perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance dan PT CIMB Niaga Sekuritas dengan metode ekuitas. Bank CIMB Niaga masih tetap menjadi pemegang saham pengendali atas CNAF dan CNS. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga TBK dan entitas anak diselesaikan dan diotorisasi lalu terbit oleh direksi pada tanggal 19 Februari 2024. Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar dan aset tetap berupa tanah dan bangunan yang diukur berdasarkan nilai wajar sesuai model revaluasi. Nilai terlihat dari aset dan liabilitas merupakan item yang dilindungi nilai dalam lindung nilai atas nilai wajar yang seharusnya disajikan sebesar harga perolehan disesuaikan dengan perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan dengan resiko yang dilindungi nilainya. Laporan keuangan konsolidasi yang disusun berdasarkan akuntansi berbasis aktual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Laporan arus kas konsolidasian disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, giro, dan BI pada BI, giro pada bank lain, dan investasi jangka pendek lancar lainnya dalam jangka waktu 3 bulan atau
kurang sejak tanggal perolehan. Seluruh angka dan rekonsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan rupiah yang terdekat. Berikut adalah referensi dari PDX laporan keuangan tahunan investor CMB Niaga dan afiliasinya. Terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menambah ilmu dan menjadi wawasan bagi para mahasiswa.